Ini yang beliau kemudian mengingatkan kita untuk hati-hati ya. Kata beliau bahkan di sini mengutip salah seorang arif billah, seorang sufi yang terkenal, yaitu Sayyidul Jalil Darrar Ibnu Amr. Kata beliau apa? Ini pernyataan bagus sekali. Inna qauman tarakul ilma. Ya, beliau sedang menyindir nih ya, orang-orang sufi yang sudah malas belajar, ya, nggak mau lagi menuntut ilmu, fokus ibadah, fokus puasa sunnah, fokus sholat tahajud, sampai lupa untuk menuntut ilmu. Bahkan na'udzubillah, mereka sampai menyepelekan, merendahkan para ulama yang sibuk dengan ilmu-ilmu ya. Padahal ini cuma jalan kita aja ya, masing-masing. Kalau Allah berikan kita kesempatan ibadah seperti itu, seharusnya membuat kita bersyukur. Ya mungkin ini jalan kita untuk sampai kepada Allah, tanpa harus merendahkan para ulama, para santri, para kiai-kiai kita yang menggeluti ilmu ya. Siapa tahu itu wirid mereka yang mengantarkan mereka jauh melampaui makom siapapun ya, kita nggak tahu ya. Jangan lihat ulama kita, para kiai-kiai kita selengehan. Maka kata beliau apa? Mengutip salah seorang sufi yang terkenal, seorang wali besar di zamannya. Apa itu? Beliau mengatakan begini. Aku melihat, kata beliau, jadi ada fenomena yang dimana orang kalau sudah belajar tasawuf kok meninggalkan ilmu, malas belajar, malah justru lebih giat ibadah. Padahal ibadah itu adalah thamaratul ilm. Gimana kita mau beribadah kalau nggak ada ilmunya? Ya. Yang harus kita lakukan, karena ibadah itu adalah buah, ya tanam dulu pohonnya supaya kita bisa merasakan buahnya ya. Kalau nggak begitu ya berarti buah-buahan itu buah dari plastik, pernah lihat? Ya, buah-buahan. Apa kata beliau? Ini fenomena ya. Ini ya, maksudnya para sebagian sufi ya yang fokus ibadah sehingga meninggalkan ilmu ya, fokus zikir wirid, lupa menuntut ilmu. Padahal ini yang paling penting, meninggalkan mujalasatul ulama, meninggalkan ya majelis-majelis ilmu, majelisnya para ulama, nggak mau lagi belajar, memandang rendah majelis ilmu. Apalagi setelah itu wattakhadhu maharib, kemudian mulai itu menyendiri, berkhulwat sendiri, zikir wirid ya. Alih-alih jadi wali malah jadi wali syaitan. Dia dipermainkan oleh syaitan. Makanya kata beliau bahwa wattakhadhu maharib, mulai itu menyendirinya, ibadah, fokus ibadah ya, sampai apa? Ibadah, sholat, puasa, sampai tulang pokoknya badannya kurus kering, krempeng karena kebanyakan puasa, kebanyakan mujahadah ya. Kemudian apa? Khalafu, menyelisihi para ulama, meninggalkan ulama kita, meninggalkan majelis ilmu. Maka apa kata beliau? Biasanya kalau sudah mulai begini, tanda-tanda syaitan masuk ya. Lupa dengan tujuan utama. Tujuan utama kita beribadah apa? Untuk cinta kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Akhirnya dipermainkan oleh syaitan ya. Apa itu setelah itu? Setelah mereka menyelisih para ulama, meninggalkan majelis ilmu, fahalaku ya, maka binasalah mereka ya. Binasa dalam makna hakiki juga makna majazi ya. Makna hakiki ya disesatkan oleh syaitan, makna majazi ya sama ya, kemudian dialihkan, dipalingkan niatnya oleh syaitan ya. Yang tadinya ilahi anta maksudi berubah menjadi yang lain. Walladzi la ilaha ghairuhu ya, tiada, dan kata beliau dengan beliau bersumpah ya, tiada Tuhan selain Allah, ma'amila amilun ala jahlin. Kata beliau, siapa yang beramal di atas kebodohan, di atas kejahilan, illa kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Kecuali orang yang seperti ini beribadah tanpa ilmu, lebih banyak ibadah ketimbang ilmu. Kata beliau apa? Ini lebih banyak merusak ketimbang memperbaiki.